bukan motivator pada dasarnya begitu. Video yang ini, no, bukan video yang itu. Video yang ini maksud saya. Preview. Halo teman-teman Aset Bangsa, bertemu lagi dengan saya Rizky Adminanda. Saya pada kali ini sebenarnya ingin melepaskan keresahan atau sekaligus menitipkan pesan dan harapan sebenarnya untuk teman-teman pemuda yang kemudian pada kesempatan kali ini memutuskan maju sebagai calon anggota legislatif di semua tingkatan, baik calon anggota legislatif DPR RI, legislatif DPRD provinsi maupun legislatif DPRD tingkat kabupaten kota. Sebenarnya di awal harus saya beritahukan bahwa video ini terinspirasi dari video yang dibuat oleh Bung Panji Pragiwaksono. Video yang ini, no, bukan video yang itu. Video yang ini maksud saya. Nah ini, di video itu Bung Panji sebenarnya menyampaikan keresahannya terhadap banyaknya teman-teman artis yang memutuskan untuk maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI. Kalau kemudian teman-teman ingat di pemilu sebelumnya itu ada semacam video-video kocak di mana para artis yang terpilih diwawancarai mengenai tugas dan fungsi serta wewenang dari DPR RI sendiri. Itu banyak yang tidak tahu begitu. Jadi itu semacam menjadi keresahan oleh Bung Panji sehingga dia membuat video tadi itu. Nah, sementara kalau saya hari ini di konten Aset Bangsa ini, saya juga berangkat dari keresahan dan terinspirasi dari video itu, tapi mengenai kepada teman-teman generasi muda atau pemuda yang ikut memutuskan diri menjadi caleg DPR RI. Video ini akan berisi beberapa hal, kalaupun kemudian teman-teman yang menjadi caleg, generasi muda yang menjadi caleg sudah tahu terhadap apa yang saya sampaikan, ya syukur. Namun kalau kemudian belum memiliki kesempatan untuk tahu terhadap hal-hal yang berikut akan dijelaskan pada video ini, anggaplah kemudian di video ini sebagai pemantik, sebagai stimulus kepada teman-teman sekalian, ya bukan motivasi karena saya bukan motivator pada dasarnya begitu, tapi sebagai founder Aset Bangsa, sebagai kemudian generasi muda juga, saya pertama harus sampaikan respect dan salam hormat yang setinggi-tingginya kepada teman-teman generasi muda yang kali ini sudah memutuskan diri. Saya tahu teman-teman sekalian berjibaku dengan pikiran dan batin teman-teman sebelum akhirnya memutuskan untuk maju sebagai calon anggota legislatif di DPR RI, DPRD provinsi ataupun DPRD kabupaten kota. Luar biasa, saya pikir keputusan yang tidak mudah tentunya bagi teman-teman, tapi apapun itu saya menyadari pertama, kalau misalnya Bung Panji itu di beberapa videonya tersebut menyampaikan bahwa teman-teman dengan praduga awal bahwa teman-teman artis itu diajak hanya sebagai kebutuhan partai politik dalam mengejar popularitas misalnya. Nah, berbeda halnya saya pikir dengan teman-teman, dengan kita generasi muda dalam mengikuti kontestasi pemilu 2024. Saya bahkan punya teman lama di Aceh itu, di salah satu daerah yang kemudian memutuskan diri maju sebagai caleg di daerah tersebut. Bahkan saya lihat itu sudah 2-3 kali ganti partai. Itu tidak terlepas dari tidak adanya ruang atau kemudian tidak adanya apresiasi kepada teman-teman muda yang ikut memutuskan menjadi caleg DPR RI. Mungkin ditaruh di nomor urut yang terakhir atau di nomor urut yang tidak diinginkan oleh teman-teman tersebut. Tapi kan pemilu kita sudah terbuka. Ya, memang pemilu kita tidak berdasarkan nomor urut lagi, tapi berpuluh-puluh tahun loh kita hidup dalam pemilu yang kemudian memutuskan berdasarkan nomor urut. Dan meski sekarang sudah sistem pemilu terbuka, katakanlah begitu, tapi voting behavior terhadap orientasi kandidat atau katakanlah dalam hal ini rational choice dalam memilih keterwakilannya itu saya pikir juga menjadi persoalan, masih menjadi persoalan terhadap pemilih-pemilih yang ada di Indonesia. Tapi itu mungkin soal lain. Soal yang kali ini saya ingin angkat adalah tentang anak muda yang terhormat, para pemuda yang ikut menjadi calon anggota legislatif
DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Kalaulah kemudian 15% jumlah pemilih muda di Thailand mampu mengguncang ataupun menggetarkan pemilu di Thailand dengan mayoritas mendominasinya partai Move Forward Party misalnya yang dipimpin oleh Pita Limjaroenrat misalnya dalam pemilu 2023 yang tahun ini dilaksanakan, bukan tidak mungkin untuk konteks Indonesia kita yang berada di angka jumlah pemilih 117 juta pemilih atau 56,7% pemilih, artinya mendominasi jumlah pemilih yang ada di Indonesia. So bukan tidak mungkin ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan terhadap hasil pemilu nanti. Itu yang pertama. Kalau teman-teman kemudian ingin melihat bagaimana dinamika pemilu di Thailand, mungkin bisa melihat video dari Bang Khoi ini, bagaimana Move Forward Party yang dipimpin oleh Pita Limjaroenrat itu berjibaku melalui program-program meyakinkan pemilih yang sudah anti dengan monarki dan militer yang berkuasa selama beberapa tahun di sana. Saya pikir silakan ditonton video yang tadi saya rekomendasikan tersebut. Untuk konteks di Indonesia misalnya, berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Bung Panji, di mana artis diajak untuk menjadi calon anggota legislatif dalam hal kebutuhan popularitas, tapi kan teman-teman muda tidak. Artinya ada perjuangan, ada kemudian keinginan yang kuat, meski itu sebagian kecil. Saya tahu karena teman-teman saya banyak yang menjadi caleg pada pemilu ini. Bahkan sahabat saya sendiri maju di salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat menjadi caleg legislatif DPRD kabupaten misalnya di Sumatera Barat. Saya yakin dan percaya bahwa belum banyak kesempatan oleh teman-teman dalam kemudian menelisik, mencari tahu bagaimana sih, apa sih manfaat, apa yang bisa dilakukan menjadi seorang anggota legislatif. Saya itu tidak ingin sebenarnya kalau teman-teman suatu saat sudah terpilih menjadi anggota legislatif terus diwawancarai mengenai tugas dan fungsi legislatif sendiri, terus cuma bisa itu sangat memalukan bagi saya. Tapi melalui video ini kita rewind kembali. Bagi yang sudah tahu, anggaplah ini kemudian video ini memperkuat pengetahuan kawan-kawan. Namun bagi kawan-kawan yang belum sempat untuk mencari tahu, melalui video ini mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan mengenai tugas dan fungsi dan apapun yang teman-teman akan dapatkan sebagai anggota legislatif nantinya jika terpilih, dan mudah-mudahan terpilih. Menjadi seorang anggota legislatif itu, kalau misalnya di video Panji Pragiwaksono yang sebelumnya saya beritahu itu, dia bicara bahwa menjadi calon anggota legislatif itu tidak cukup hanya membawa mimpi, tapi harus membawa visi. Bagi saya, secara pribadi sebenarnya saya orang yang kurang sependapat ya, bahwa menjadi calon anggota legislatif itu harus memiliki visi misi layaknya misalnya calon eksekutif, calon bupati atau kemudian gubernur atau bahkan presiden misalnya. Kenapa? Karena saya ngerti lah, misalnya teman-teman juga belum tahu nanti akan diletakkan di komisi berapa, apakah di komisi 1 yang berbicara pertahanan atau komisi 2 misalnya, atau komisi 3 mengenai politik dalam hukum dan HAM, atau bahkan komisi 4, atau misalnya kalau di DPRD kabupaten kota provinsi itu di komisi A kah, komisi B, komisi C atau komisi D. Karena kan teman-teman belum mengetahui itu kan di mana kawan-kawan ditugaskan nanti oleh partai gitu. Meski misalnya kalau teman-teman sudah memiliki track record, biasanya dalam suatu persoalan bidang tertentu itu akan cenderung diprioritaskan untuk duduk di beberapa komisi yang berkaitan dengan track record atau background kawan-kawan. Tapi secara umum kan itu belum diketahui secara pasti, belum bisa kita pastikan sebelum partai yang mengutuskan teman-teman untuk menduduki komisi berapa nantinya. Sehingga bagi saya visi misi itu nomor 2. Yang pertama dan paling utama itu bagi saya untuk menjadi calon anggota legislatif itu, apalagi ini khususnya buat teman-teman muda, pemuda yang kemudian maju menjadi calon anggota legislatif, yang paling penting itu adalah knowledge tentang bagaimana sistem politik itu bekerja. Pengetahuan bagaimana peran, tugas, dan wewenang seseorang ketika sudah terpilih menjadi anggota legislatif. Bagi saya itu yang paling penting. Misalnya yang paling dasar deh, yang paling standar, ada 3 tugas dan fungsi seorang legislator itu. Misalnya pertama, tugas dan wewenang pada fungsi legislasi.
atau pembuatan kebijakan, peraturan perundang-undangan atau perda pada daerah. Yang kedua, tugas dan wewenang pada fungsi anggaran atau budgeting, misalnya ikut membahas rancangan APBN, atau di provinsi dan kabupaten itu ikut membahas rancangan APBD dan segala macamnya. Kemudian tugas dan wewenang yang ada pada fungsi pengawasan, misalnya terhadap eksekutif, misalnya bagaimana evaluasi terhadap penerapan kebijakan aturan perundang-undang yang dilaksanakan dan turunan-turunannya. Selain itu, selain 3 fungsi utama itu juga tentu ada tugas dan fungsi lainnya, yakni bagaimana kemampuan teman-teman dalam mendengarkan turun ke bawah, mendengar, meramu aspirasi-aspirasi dari masyarakat, kemudian memperjuangkannya di legislatif tersebut. Nah, saya pikir dalam hal tugas dan wewenang yang lain yang saya sebutkan terakhir ini, di situ mungkin maksud Bung Panji Pragiwaksono itu butuh otak dan otot politik, karena untuk bisa meramu, kenapa harus meramu ya bahasa saya? Karena begini teman-teman, faktanya iklim politik kita, budaya politik kita, belum semua masyarakat itu sebenarnya memiliki kemampuan atau memiliki kelebihan dalam menyampaikan keinginannya atau aspirasinya. Tapi apapun itu, yang paling penting adalah bagaimana kawan-kawan memiliki kemampuan dalam mendengarkan aspirasi masyarakat tersebut dan memperjuangkannya di lembaga legislatif di berbagai tingkatan. Tapi kan kalau begitu ceritanya sama saja dengan calon anggota legislatif lainnya. Saya pikir maksud saya itu adalah bagaimana kemudian teman-teman sekalian meramu pengetahuan tadi, kemudian menyampaikan itu kepada masyarakat dalam beberapa kampanye yang kawan-kawan lakukan. Saya pikir itu akan menjadi diferensiasi kawan-kawan dengan caleg lainnya. Tujuannya tentu saja, saya menginginkan teman-teman muda itu untuk menang menjadi anggota legislatif di berbagai tingkatan. Artinya apa? Ketika teman-teman datang ke satu daerah, kemudian bertemu dengan masyarakat dalam kampanye yang teman-teman lakukan, terus berbicara, memberikan informasi-informasi bahwa saya kalau terpilih menjadi anggota legislatif ada beberapa hak yang akan saya miliki. Pertama, saya dapat gaji. Itu tentu saja. Yang kedua, ada berbagai tunjangan dan fasilitas yang akan saya dapatkan yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk kepentingan daerah kita ini. Misalnya pemberitahuan mengenai saya ada jatah 3 kali reses menyerap aspirasi, silahkan apa yang ingin kita lakukan, atau ada berbagai fasilitas-fasilitas lainnya yang kemudian mungkin bisa diberikan kepada masyarakat untuk membangun internet, misalnya untuk pendidikan anak-anak sekolah misalnya yang kemudian berbasiskan pendidikan, atau kemudian bisa memperjuangkan satu dan lain halnya. Informasi-informasi yang penting yang berdasarkan tugas dan wewenang kawan-kawan. Jangan misalnya menjadi calon anggota legislatif tapi saya akan bangun jalan ini, saya akan, bukan begitu cara legislatif bekerja. Legislatif itu punya style dan gayanya masing-masing dan cukup menarik berdasarkan peran dan fungsinya yang bisa kawan-kawan sampaikan kepada masyarakat tersebut. Selanjutnya ada yang lebih menarik. Saya itu membayangkan akan ada semacam blok politik pemuda yang terbentuk ketika legislatif itu didominasi oleh generasi muda. Misalnya kalau di DPR RI itu, misalnya kalau selama ini anggota legislatif muda itu di bawah 40 tahun itu cuma 14% misalnya. Kalau kita mendominasi pada pemilu mendatang, bukan tidak mungkin kita bisa berbicara lebih banyak tentang kesejahteraan dan pemberdayaan pemuda untuk yang lebih baik. Misalnya begini teman-teman, saya sampaikan Undang-Undang Pemuda nomor 40 tahun 2009 misalnya tentang kepemudaan. Ada aturan atau undang-undang tentang kepemudaan. Yang belum ada apa? Yang belum ada adalah kejelasan dari penerapan undang-undang ini. Kenapa? Karena undang-undang ini tidak dibuat oleh kita dari generasi muda. Jadi undang-undang yang kemudian hanya dilahirkan, masa nggak ada undang-undang tentang pemuda? Ya dibikinlah, tapi tidak detail sesuai kebutuhan. Lalu siapa yang tahu kebutuhan tentang anak muda?
teman-teman sendiri yang generasi muda yang kemudian bersama-sama membentuk blok politik pemuda. Blok politik pemuda yang saya maksud adalah apapun fraksinya, dimanapun komisinya, tapi ada semacam pertemuan bersama legislator muda ini untuk kemudian membentuk dan kemudian katakanlah memperbaharui undang-undang kepemudaan ini, sehingga apa? Kalau misalnya pada pasal 20 di mana tentang hak pemuda itu bisa mendapatkan fasilitas kepemudaan tanpa diskriminasi, kemudian memperoleh anggaran kepemudaan, tapi kan tidak dijelaskan secara detail. Coba kalau ada terbentuk blok pemuda, saya membayangkan akan bisa teman-teman lakukan misalnya dari APBN, 20% dari APBN atau 15% dari APBN digunakan untuk peningkatan kemampuan pemuda, atau misalnya di daerah, kabupaten, kota, atau provinsi misalnya. 20% dari anggaran APBD digunakan untuk pemanfaatan, untuk pemberdayaan pemuda, dan itu harus dilaksanakan oleh eksekutif. Ketika angka-angka tersebut disebutkan, kemudian dirumuskan secara detail, bukan tidak mungkin di berbagai daerah di Indonesia itu akan ada youth center, di mana di situ bisa memfasilitasi generasi-generasi muda, pelajar-pelajar, mahasiswa untuk les berbahasa Inggris secara gratis, dibiayai oleh negara, dibiayai oleh Pemda misalnya. Boleh tes ITP dibiayai, tes IELTS yang saya pikir harganya tidak murah, tapi itu penting sebagai sertifikasi kecakapan anak muda kita. Kemudian misalnya bagaimana kemudian untuk menjangkau generasi muda agar mau membentuk atau memiliki UMKM dengan memanfaatkan internet misalnya. Bukan tidak mungkin hal itu bisa terjadi kalaulah kemudian generasi muda mendominasi legislatif ke depan misalnya. Kemudian ada hal yang lebih serius yang kenapa kemudian saya tumpangkan pada video ini kepada teman-teman yang maju sebagai calon anggota legislatif di DPR RI, di DPRD provinsi ataupun DPRD kabupaten kota. Ada keresahan sebenarnya yang sangat penting dan sering terabaikan dan sampai sekarang masih terabaikan. Misalnya apa? Dalam undang-undang, dalam UU Cilaka misalnya, atau diperhalus menjadi UU Cipta Kerja lah misalnya begitu. Itu terkait kehidupan nasib anak muda itu belum sangat menjadi korban dari undang-undang tersebut. Apa misalnya? Dalam hal PKWT misalnya, perjanjian kerja waktu tertentu misalnya, atau katakanlah menjadi pegawai kontrak misalnya, itu tidak diatur sedemikian rupa sehingga bisa saja fresh graduate atau kemudian pemuda-pemuda itu bekerja dalam jeratan kontrak-kontrak ya berbeda tentu dengan para pegawai statusnya. Soal apa? Soal kesejahteraan, soal memperoleh BPJS tenaga kerjaan, BPJS kesehatan, kemudian misalnya tunjangan istri, tunjangan anak misalnya. Ya itu tidak akan mungkin didapatkan oleh para pekerja dengan status kontrak. Nah, ini yang kemudian saya sebutkan tadi, kepastian hidup dari generasi muda. Kalau teman-teman ada di legislatif, kemudian membentuk sebuah blok politik yang kita bicarakan tadi, bukan tidak mungkin teman-teman membuat detail aturan-aturan mengenai bagaimana misalnya perusahaan dengan level pendapatan segini atau yang kemudian sudah IPO dan segala macamnya per 2 tahun wajib lakukan rekrutmen generasi muda misalnya dengan status pegawai tetap, atau kemudian kontrak itu hanya 1 tahun, berikutnya harus diangkat menjadi pegawai tetap misalnya, atau ramuan-ramuan lainnya sehingga generasi muda lebih memiliki kepastian hidup. Ya kalaupun ada istilah yang kemudian cukup membosankan sebenarnya, tapi saya ucapkan sekarang, kalau tidak begitu bonus demografi yang sering menjadi komoditas politik itu ya tidak bisa apa-apalah. Semua orang bonus demografi kalau tidak dimanfaatkan akan membawa kegagalan ya, tapi tidak diiringi dengan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh legislatif. Ya pertanyaannya sama saja, kenapa tidak? Ya jawabannya karena tidak didominasi oleh generasi muda tadi, karena tidak diisi oleh generasi-generasi muda, sehingga kemudian hal yang ingin kita capai tersebut tidak akan pernah terjadi kecuali terbentuk blok politik pemuda tadi. Kemudian berikutnya yaitu menghapuskan budaya politik gerontokrasi. Geron dan kratia. Arti geron itu orang tua, kratia itu kekuasaan. Kekuasaan yang dipegang oleh para orang tua yang berdasarkan umur, bahwa suatu jabatan publik tertentu itu hanya boleh diisi oleh golongan tua. Sederhana, tapi itu sebenarnya ada di mana-mana jabatan publik. Sekarang mau jadi komisioner KPUD,
ada batasan umur, KPUD provinsi ada batasan umur, KPU RI ada batasan umur, KPUD misalnya syarat umurnya 30 misalnya, atau provinsi 35, RI 40. Untuk apa? Saya pikir kalau kemudian hanya ingin membuat sistem yang kita sepakat bahwa sistem tersebut dibuat untuk mengurangi peluang orang yang buruk berkuasa, maka demi satu tes demi tes lainnya itu sudah cukup. Misalnya kita lihat pengalaman dia pernah tidak PPK, Panwasca misalnya, atau kemudian tahu tidak tentang undang-undang kepemiluan, tahu tidak undang-undang pengawasan, bagaimana tugas dan fungsi sebagai seorang komisioner misalnya. Itu kan sudah dites melalui CAT, melalui fit and proper test dan segala macamnya. Yang saya pertanyakan, fungsi batas umur ini untuk apa? Belum lagi untuk bidang-bidang lainnya. Jadi artinya banyak jabatan publik di negeri ini yang di situ mencantumkan batasan umur. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena dibuat tidak oleh anak-anak muda, hanya memfasilitasi gerontokrasi orang-orang tua yang kemudian ingin menjabat di jabatan publik. Kalau mau bertarung sekali yang fair, tidak usah batasan umur. Kita lihat merit sistemnya. Eksekutif misalnya, ada syarat umur menjadi seorang bupati, menjadi gubernur 35 tahun, menjadi presiden, wakil presiden 40 tahun. Legislatif misalnya, ada syarat umur, meskipun di angka yang sangat rendah ya, 21 tahun misalnya. Bahkan yudikatif juga ada syarat umur untuk menjadi hakim MK 60 tahun. Saya tidak mengerti apa tuh fungsi dari batasan umur yang banyak diadopsi dalam beberapa lembaga publik yang kita miliki misalnya. Jadi kalau semacam terbentuklah nanti bayangan saya blok politik pemuda di berbagai legislatif, di berbagai tingkatan, bukan tidak mungkin permasalahan-permasalahan mengenai kesejahteraan, kepemudaan, kemudian mengenai aturan dan undang-undang lebih pro terhadap kepemudaan agar kemudian bonus demografi tersebut benar-benar bisa termanfaatkan, tidak hanya menjadi komoditas politik, tapi keluar dalam bentuk kebijakan. Kemudian bagaimana teman-teman bisa bertarung, merevisi itu yang namanya undang-undang Cilaka atau undang-undang Cipta Kerja itu. Kemudian bagaimana meruntuhkan gerontokrasi yang ada di berbagai, sehingga peluang kesempatan generasi muda untuk berkarir dalam jabatan publik kemudian dengan style dan gaya kepemudaan yang mengembara itu bisa diwujudkan. Artinya banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan dengan terbentuknya blok politik pemuda di legislatif tersebut. Saya tidak bisa membayangkan lah, luar biasa mungkin yang akan terjadi. Jadi kata-kata semacam milenial yang hanya menjadi tidak hanya komoditas politik, bahkan komoditas private sector misalnya dalam merayu generasi muda, hunian milenial yang banyak di berbagai iklan, padahal itu menjerat anak muda dengan cicilan 20 tahun, sementara kepastian kesejahteraan tidak dimiliki. Orang hanya pegawai kontrak 1 tahun 2 tahun dipecat misalnya, tidak ada kepastian hidup, tapi harus dibebankan hutang cicilan yang sedemikian rupa. Saya membayangkan blok politik pemuda itu sebenarnya untuk menstimulus, lagi-lagi harus saya sampaikan, menstimulus kawan-kawan bahwa mungkin inilah waktunya untuk kita generasi muda mendominasi legislatif tersebut. Kenapa harus legislatif? Kenapa tidak eksekutif? Ya mungkin eksekutif untuk bupati, untuk gubernur, atau bahkan presiden misalnya, akan saya buat di video berikutnya, karena sekarang fokus kepada pemilu, di mana banyak teman-teman saya perhatikan, saya lihat sahabat-sahabat kita yang seumuran maju dan memutuskan diri menjadi calon anggota legislatif, sehingga video ini dibuat. Apapunlah latar belakang atau background yang kemudian membuat teman-teman memutuskan maju sebagai caleg di DPR RI, di DPRD provinsi dan kabupaten kota, entah itu diajak senior untuk memenuhi kuota pencalekan atau hanya sekedar untuk persentase, oh bahwa partai ini yang paling banyak mengusung anak muda, bahwa partai ini jumlah anak muda yang diusung menjadi caleg sekian persen misalnya. Namun satu hal, melalui video ini bertekadlah untuk menang, turun ke bawah, dengarkan aspirasi, beritahu masyarakat mengenai tugas dan wewenang yang akan kawan-kawan lakukan jika terpilih menjadi anggota legislatif. Yakinkan konstituen, yakinkan masyarakat bahwa kawan-kawan adalah peduli, dan generasi muda kalau duduk menjadi DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, atau bahkan DPR RI,
akan memiliki pembeda-pembeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Kita lebih progresif karena kita tahu, karena kitalah generasi muda yang mengerti bagaimana keresahan, bagaimana kemudian permasalahan yang ada di masyarakat, dan bagaimana solusi-solusi untuk bisa diperjuangkan di lembaga legislatif tersebut. Saya mungkin ke depan akan membuat video-video tentang bagaimana kemudian generasi muda bisa terlihat diferensiasinya, bagaimana kemudian mengenai voting behavior masyarakat kita, bagaimana kemudian trik-trik turun ke bawah untuk meyakinkan konstituen dalam memilih teman-teman sekalian. Itu akan saya buatkan video sharingnya nanti. Karena apa? Satu hal yang pasti, kalau teman-teman sudah memutuskan maju sebagai calon anggota legislatif, sudah mencalonkan diri melalui partai politik, satu hal, lebih baik hampir kalah, artinya menang, daripada hampir menang, artinya kalah. So, tidak ada waktu bersantai. Turun ke bawah, jemput aspirasi, jalan dari satu rumah ke rumah lainnya, dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Yakinkan masyarakat tersebut bahwa teman-teman mengerti dan tahu betul apa yang akan teman-teman lakukan di legislatif nanti. Saya pikir itu, teman-teman, semangat berjuang. Kalau Panji Pragiwaksono memulai videonya karena banyaknya artis yang diminta partai politik untuk mencalonkan diri dalam hal pemanfaatan popularitasnya, generasi muda beda. Kita diremehkan, tapi saya yakin dan percaya 2024 pemilu nanti adalah milik kita, generasi muda. Tetap semangat berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aset Bangsa. Preview.